Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Indah Fadilah, NIM 20042218. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kebijakan publik pada pertemuan 15, yaitu mengenai arti pentingnya perubahan kebijakan. Konsep perubahan kebijakan merujuk kepada penggantian satu atau lebih kebijakan oleh satu atau lebih kebijakan lainnya. Hal ini termasuk baik pengadopsian kebijakan baru atau lebih kebijakan lainnya. Hal ini termasuk baik pengadopsian kebijakan baru atau modifikasi atau menghapus kebijakan yang telah ada. Berdasarkan pengertian ini, perubahan kebijakan berisi kegiatan merevisi, memperbaiki, dan mengubah suatu kebijakan dengan kebijakan yang lain yang dinilai lebih baik. Bahkan termasuk pengertian di atas perubahan kebijakan. Walaupun digunakan kata perubahan, dapat juga diberi makna pengertian atau penggantian atau penghapusan suatu kebijakan. Menurut pandangan Anderson 1950 yang kemudian dikutip kembali oleh Lester dan Stewart 2000, bahwa perubahan kebijakan itu dapat berbentuk salah satu dari 3 bentuk berikut ini. Yang pertama yaitu perubahan kecil atau sedikit demi sedikit kebijakan yang ada. Yang kedua yaitu mengenai pengaturan atau penetapan suatu baru dalam bidang kebijakan tertentu. Yang ketiga yaitu perubahan besar kebijakan publik sebagai konsekuensi penyesuaian terhadap hasil pemilihan umum. Perubahan kebijakan membutuhkan organisasi pemerintahan menyesuaikan diri dengan dan memodifikasi tugas-tugas baru. Perubahan organisasi pemerintahan dapat dilakukan, tetapi sayangnya yang dilakukannya dan sulit dilakukan. Kebijakan-kebijakan baru menuntut adanya modifikasi yang luas atau bahkan membentuk organisasi baru. Akan tetapi, jangan dikira bahwa organisasi yang tidak melakukan tugas-tugas yang penting atau menghasilkan kesepamahaman di antara pihak-pihak yang terkait tentang adanya dan kepentingan siapa yang harus dipenuhi. Perlu dibangun prosedur baru, kegiatan rutin, dan budaya organisasi sehingga akhirnya terlembagakan dalam mewujudkan kesepamahaman tersebut. Yang kedua yaitu merumuskan dan mengimplementasikan perubahan kebijakan. Mengimplementasikan perubahan kebijakan sebenarnya tidak beda dengan melaksanakan ini. Implementasi kebijakan hasil perubahan, maka pengalaman sebelumnya menjadi pembelajaran yang berharga bagi pelaksanaan kebijakan dengan harapan mampu membuahkan hasil dan dampak yang lebih baik. Menurut Brinkerhoff dan Crosby 2002 pernah mengingatkan bahwa proses implementasi kebijakan itu perlu memperhatikan 4 hal, yaitu hal-halnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu implementasi kebijakan jarang berjalan secara linear. Yang kedua, tidak ada satu agensi tunggal yang dapat mengolah usaha implementasi kebijakan. Yang ketiga yaitu implementasi kebijakan dapat memunculkan pihak yang menang dan yang kalah. Dan yang keempat, kebijakan yang baru seringkali tidak diikuti dengan ketersediaan dana anggaran. Agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan berhasil, maka para perumus perubahan kebijakan harus menegaskan bahwa kebijakan yang telah dibuatnya adalah kebijakan yang sah. Untuk mengimplementasikan kebijakan baru, berbagai sumber seperti sumber daya manusia, teknologi, material, dan finansial perlu diarahkan untuk mewujudkan kebijakan baru tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.